Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gina, kelas MPS 20 FKP. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang peradaban masa Imperium Romawi dan Persia. Yuk, dengarkan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya jelaskan dalam cerita ini. Yang pertama, mengenal tentang sejarah peradaban Imperium Romawi dan Imperium Persia. Yang kedua, bisa memahami sejarah perkembangan peradaban Imperium Romawi dan Imperium Persia. Imperium Romawi dikenal dengan Imperium Bizantium. Imperium ini berkuasa di dunia dari masa periode 27 Masehi sampai dengan 1453 Masehi atau sama dengan 1480 tahun. Dengan luas wilayah kekuasaan Imperium Romawi ini mencapai 5 juta kilometer persegi. Di antaranya adalah di Yunani, Balkan, Asia, Syria, Palestina, Laut Tengah, Mesir, dan seluruh Afrika Utara. Dan kepercayaan atau agama yang dianut pada masa Imperium Romawi ini adalah agama Nasrani. Ibu kotanya adalah Konstantinopel. Imperium Romawi ini dikenal sebagai imperium tiran yang sangat kejam. Secara umum, pola kehidupan mereka hanya diwarnai hanya dengan hura-hura, hedonisme, mengumbar nafsu, kemewahan, dan kesenangan belaka. Negara-negara yang menjadi sasaran jajahannya adalah seperti Mesir, yang mana dijadikan sasaran intimidasi agama dan kesewenangan politik. Lalu juga ada Suriah, politik kezaliman dan perbudakan merajalela. Mereka memperlakukan rakyatnya dengan menggunakan kekuatan dan pemaksaan dengan menerapkan sistem hukum rimba. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hukum rimba? Hukum rimba adalah hukum yang menyatakan bahwa siapa yang kuat maka ia akan menang. Hukum rimba ini semacam hukum di hutan yang berlaku oleh binatang-binatang yang lemah akan menjadi mangsa dan yang kuat akan menjadi raja. Nah, seperti itulah hukum-hukum yang terjadi di kerajaan Romawi, teman-teman. Pada umumnya, perkembangan di masa itu tidak dinilai jelek jika dilihat dari sisi ekonominya. Perekonomian Romawi tidak berkembang dan tidak maju. Kenapa? Karena untuk dicirikan pertanian subsisten, pusat-pusat perkotaan yang lebih banyak mengkonsumsi ketimbang memproduksi. Dari segi industri dan perdagangan, pengrajin berstatus rendah, perkembangan teknologi yang lambat, dan kurangnya rasionalitas ekonomi. Selanjutnya, Imperium Persia. Imperium Persia dikenal dengan negeri Persia Kisra. Imperium ini lebih besar dan megah daripada Imperium Romawi. Imperium Persia ini berkuasa sejak 550 Masehi sampai dengan 650 Masehi, setara dengan 1201 tahun. Dengan luas wilayah kekuasaannya mencapai 7.400 km persegi. Pada puncak kejayaannya setelah penaklukan Mesir, kekaisaran ini menempati wilayah seluas kira-kira 7 juta kilometer persegi, meliputi 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Pada wilayah terluasnya, kekaisaran ini juga meliputi wilayah yang kini menjadi Iran, Turki, sebagian Asia Tengah, Pakistan, dan Macedonia. Sebagian besar daerah pesisir Laut Hitam, Afghanistan, Irak, Arab Saudi Utara, Yordania, Israel, Lebanon, Suriah, serta semua tempat pemukiman di Mesir kuno hingga ke barat sejauh Libya. Janji Allah pada surah Ar-Rum, begitulah dunia hari itu dipimpin oleh dua imperium raksasa, Persia di sebelah timur dan Romawi di sebelah barat. Ternyata di tengah-tengah dua peradaban besar tersebut ada seorang laki-laki dari kebangsaan Arab yang menciptakan sebuah peradaban baru yang saking tidak dianggap penting bagi Romawi maupun Persia, bahkan tidak merasa perlu untuk mereka taklukkan. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan peradaban tersebut adalah peradaban Islam. Peradaban ini dimulai pada tahun 622 Masehi. Tahun ini adalah tahun bersejarah oleh kafilah Umar bin Khattab, kemudian dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriah. Peristiwa ini terjadi pada tahun itu adalah hijriahnya kaum muslimin, yang di sanalah Rasulullah mendirikan sebuah peradaban yang kemudian dikenal dengan nama Daulah Islamiyah Nabawiyah.
atau dikenal dengan negara Islam Nabi. Ternyata pada tahun itu terjadi peristiwa bersejarah lainnya di Romawi. Romawi memutuskan tidak tahan lagi dengan Persia, sedangkan Persia memutuskan bahwa Romawi akan menjadi ancaman yang nyata di masa depan. Begitulah kemudian dua besar imperium tersebut memulai peperangan mereka. Peperangan ini tentu menjadi headline di seluruh dunia. Orang-orang memperbincangkan imperium mana yang akan menang. Apakah Romawi yang lebih bersemangat atau versi yang lebih berpengalaman, termasuk para sahabat Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, di antara dua imperium tersebut, mana baiknya yang mereka dukung? Rasulullah tidak menjawab sebab beliau tidak mengetahui. Tetapi pertanyaan ini sekaligus dilukiskan langsung oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 2, 3, dan 4. Bisa teman-teman cek ya. Siapa yang menang? Romawi atau Persia? Maka ketahuilah Romawi akan dikalahkan oleh Persia di tempat yang paling rendah di muka bumi. Tetapi dalam beberapa tahun setelah dikalahkan, Romawi akan berhasil mengalahkan Persia. Bid'i dalam bahasa Arab artinya sebuah hitungan yang hanya bisa dihitung dengan jari tangan, dengan mengecualikan 10 karena sudah jamak dan mengecualikan 0 atau 2. Karena sebelum jamak yang artinya kemenangan tersebut akan diraih Romawi dalam kurun waktu sekitar 3-9 tahun. Maka benarlah teman-teman, 7 tahun berselang waktu setelah kekalahan mereka di tahun 622 Masehi, pada tahun 679 Masehi muncul seorang pahlawan hebat di tengah Romawi, seorang pemimpin yang mereka perlukan, pemimpin yang memimpin seluruh pasukan Romawi mengalahkan pasukan Persia, pemimpin yang kemudian berhasil menguasai wilayah-wilayah kekuasaan Persia, sekaligus pemimpin yang berhasil merebut salah satu artefak kebanggaan Romawi, yaitu kitab salib suci. Kelak di dunia mengenalnya dengan nama The Great Hercules atau Heraklius yang agung. Begitulah Romawi menang. Beberapa tahun setelah kekalahannya melawan Persia, maka benarlah janji Allah pada surah Ar-Rum dan kemudian menjadi satu dari banyak bukti kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Di tengah-tengah kemenangan Romawi di bawah kepemimpinan Heraklius dan kekalahan Persia di bawah kepemimpinan Isra kedua, pemimpin tersebut sama-sama mendapatkan sebuah surat dalam bahasa Arab. Yang pertama mendapatkan surat itu adalah Kaisar Heraklius dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius, pembesar negara Rum, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar. Sesungguhnya aku mengajak engkau kepada Islam, maka masuklah engkau dalam agama Islam agar engkau selamat. Islamlah engkau, Allah akan memberi pahala kepada engkau 2 kali lipat jika engkau berpaling tidak mau mengikuti Islam. Sesungguhnya atas engkaulah dosa-dosa segenap rakyat. Setelah membaca surat singkat ini, Kaisar Heraklius melakukan percakapan dengan Abu Sufyan, salah satu paman Nabi sekaligus membenci Rasulullah, yang saat itu melakukan perjalanan dagang ke Yerusalem. Dicatat dalam hadis Sahih Bukhari bahwa setelah memastikan kenabian Muhammad, Kaisar Heraklius berkata, jika yang telah kau katakan adalah benar, maka ia akan mendapat memiliki tempat kedua kakiku berdiri ini. Aku tahu bahwa dia akan diutus. Aku tidak menyangka ternyata dia dari bangsa kalian. Jika saja aku dapat memastikan bahwa aku akan bertemu dengannya, niscaya aku akan memilih bertemu dengannya. Jika aku ada di sisinya, pasti aku cuci kedua kakinya. Hal ini sangat disayangkan adalah para pejabat Romawi menolak usulan Kaisar Heraklius ketika mereka diminta masuk Islam. Maka surat dikembalikan kepada Rasulullah secara baik-baik. Kaisar
Kisra dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari Muhammad, utusan Allah. Kepada Kisra, penguasa Persia, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk beriman kepada Allah dan utusannya adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Esa. Tidak ada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Aku ajak kamu dengan keseruan karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Jika kamu enggan, kamu akan memikul dosa-dosa orang manusia. Sangat ngeri ya teman-teman. Itu pesan Nabi Muhammad kepada Kisra Persia. Sebuah surat yang jelas mencoreng hati kita yang saat ini baru saja mendapatkan kekalahan. Bagaimana mungkin pemimpin sebuah peradaban besar dikirimi surat oleh seorang yang hanya memiliki wilayah kecil di Madinah, diminta masuk Islam pula lagi? Jika tidak, maka dia akan menanggung dosa rakyatnya sendiri. Sebelum lagi surat tersebut dituliskan dengan menghasilkan namanya, maka kisah yang saat itu telah menyimpang dari agamanya sendiri, yaitu Rasul menyubek surat tersebut. Nah, macam mana tuh? Ketika kemudian Rasulullah mendengar hal ini, beliau bersabda, semoga Allah memuliakan kerajaannya. Kurang dari 30 tahun setelah sabda Rasulullah tersebut, dua orang panglima perang Islam, yaitu Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, berhasil menaklukkan imperium besar tersebut. Benarlah sabda Rasulullah SAW, dan terkoyak-koyaklah kerajaan Persia berselang sekitar 400 tahun. Kemudian, setelah sebuah sabda Rasulullah bahwa Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi Timur akan dikalahkan pada tanggal 29 Mei 1453 oleh seorang sultan Turki yang bernama Utsmani, yang saat itu baru menginjak usia 21 tahun, berhasil menaklukkan kota tersebut. Kemudian hari ini kita kenal kota itu dengan nama Istanbul. Benarlah sabda Rasulullah, dan tentulah ibu kota Romawi tersebut. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah meminta ampunan bagimu,